Memasuki pertengahan bulan November 2024, tentunya 2 minggu terakhir ini, ada kabar penting yang perlu kita sampaikan teman-teman sahabat sosial. Lewat catatan ini, kami merekap beberapa poin. Setidaknya ada 6 poin penting untuk perkembangan program bantuan sosial dari pemerintah. Semoga teman-teman mendapatkan informasi pencerahan dari hal yang kita sampaikan ini. Tujuannya adalah agar informasi yang kita sampaikan ini dapat tersebar luas. Kami telah merekap beberapa informasi tersebut. Silakan ditonton, jangan di-skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunsana Emril. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu standby di channel ini. Di video kali ini kita akan coba menyampaikan informasi perkembangan program bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentunya segera dituntaskan pencairannya menjelang akhir tahun 2024. Beberapa poin penting ini perlu kita sampaikan untuk teman-teman sahabat sosial semuanya. Informasi program bantuan dari pemerintah. Teman-teman harus diketahui ya bahwa jelang akhir tahun 2024 ini proses pencairan tentunya disalurkan kepada penerima manfaat. Kita akan menyebutkan sekilas saja. Ada yang namanya program bantuan PKH, program bantuan BPNT, kemudian program bantuan PIP anak sekolah, program tambahan seperti bantuan beras, kemudian beberapa program yang lainnya. Jadi teman-teman, sebelum saya lanjut ke poin pembahasan, tekan dulu tombol subscribe-nya, apalagi yang baru join di channel ini. Jangan lupa untuk lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mengetahui setiap informasi yang kita publish di channel ini. Baik, langsung saja 6 berita penting terkait perkembangan program bantuan sosial di 2 minggu terakhir ini, pertengahan bulan November. Yang pertama terkait perkembangan program bantuan sosial PKH dan BPNT. Jadi tanggal 12 November yang lalu itu batas akhir untuk proses verifikasi dan validasi data terkait perkembangan tahapan penyaluran D6NG oleh Dinas Sosial ke pendamping sosial. Jadi pendamping sosial proses ini akan diteruskan ke Dinas Sosial, nanti baru ke Kementerian Sosial. Jadi program PKH dan BPNT ini sudah masuk dalam tahap final closing. Untuk PKH periode salur November-Desember, kemudian untuk BPNT sembako November-Desember. Jadi yang lewat KKS lama ya, prosesnya sudah masuk tahap final closing. Teman-teman bisa cek langsung datanya apakah masuk dalam 6NG untuk tahapan terakhir ini. Kemudian berapa besaran bantuan yang diterima, kemudian status anggota keluarganya siapa saja yang masuk sudah bisa dilihat di data 6NG. Tinggal proses verifikasi rekening, kemudian tahapan terakhir status SPM-nya apakah nanti akan lanjut SI atau gagal omspan. Jadi proses ini tentu harus ada verifikasi lanjutan. Nah teman-teman sahabat sosial, seperti biasa diprediksi program ini akan cair yaitu di minggu terakhir bulan November. Sama di tahapan-tahap sebelumnya yaitu di minggu-minggu terakhir juga di tahap yang berjalan, bulan berjalan. Jadi September, Oktober, pencairannya di bulan September minggu terakhir dan awal Oktober mulai serentak di beberapa bank himbara. Kemudian teman-teman sahabat sosial, untuk bantuan PKH dan BPNT peralihan pos ke kartu KKS, saat ini di beberapa daerah sudah proses burokol distribusi penyaluran untuk ATM KKS-nya dan buku tabungannya. Seperti tampilan di layar ini teman-teman, undangan tanggal 13 November yang lalu, hari Rabu, diberikan kepada KPM tentunya untuk mendapatkan bantuan PKH dan BPNT peralihan pos ke kartu KKS. Selanjutnya kita menyampaikan informasi untuk program PIP anak sekolah.
program bantuan PIP anak sekolah bahwa ditetapkan untuk saat ini masuk dalam termin ketiga, yaitu Oktober, November, dan Desember. Dari data yang kita lihat di sini ada sekitar 4 juta lagi yang belum tersalurkan bantuan PIP anak sekolah, dan ini akan terus memenuhi kuota untuk 18,6 juta peserta didik SD, SMP, SMA maupun SMK. Untuk tahap terakhir ini diberikan bagi usulan satuan pendidikan, kemudian bagi yang sudah melakukan aktivasi rekening, SK nominasinya, maka akan diterbitkan SK pemberian PIP-nya, kemudian usulan dari lembaga formal seperti DPR, DPRD, maupun lembaga formal lainnya. Jadi teman-teman sahabat sosial, pencairan untuk SD 450.000, SMP 750.000, SMA ataupun SMK 1,8 juta rupiah. Paham ya teman-teman bahwa pencairan PIP anak sekolah ini hanya cair dalam 1 tahun anggaran, itu 1 kali pencairannya. Jika sudah cair, maka ditunggu di tahun depan jika masih lolos verifikasi untuk mendapatkan bantuan PIP anak sekolah. Kemudian informasi selanjutnya terkait perkembangan program bantuan beras 10 kg. Untuk bantuan beras ini ada 1 tahap lagi proses pencairannya jika di bulan Oktober sudah disalurkan. Bagi yang belum tersalurkan maka segera dituntaskan di bulan November ini, karena nanti di bulan Desember akan masuk tahap ke-9, tahap terakhir. Dan ada informasi kami mendapatkannya, namun ini belum pasti. Yang jelas sudah ada informasi-informasi, yaitu melalui media sosial, melalui website resmi, bakal dilanjutkan lagi bantuan beras 10 kg untuk tahun 2025. Kita doakan saja semoga kuotanya bertambah. Kemudian daftar penerimanya pun perpaduan antara data P3KE juga data DTKS, itu harapan kita. Untuk pencairan program bantuan beras ini tentunya harapan kita bisa disalurkan setiap bulan. Jadi teman-teman, itu informasinya. Kita menunggu peraturan dari pemerintah apakah dilanjutkan atau tidak, nanti akan kita sampaikan di channel ini. Selanjutnya teman-teman, ada yang segera dituntaskan juga untuk program atensi YAPI, bantuan atensi yatim piatu, bantuan yatim ataupun bantuan atensi piatu, dan ini diberikan Rp200.000 per bulan. Jadi saat ini pencairan untuk periode September Oktober Rp400.000. Tinggal 1 tahap lagi di periode November dan Desember. Nah, teman-teman sahabat sosial harus memahami terlebih dahulu bahwa segera dituntaskan untuk periode salur September Oktober ini kepada penerima program bantuan YAPI. Silakan komen di bawah teman-teman, apakah sudah cair atau belum bantuan yatim piatunya ataupun bantuan piatu maupun bantuan yatim. Nah teman-teman, harus digarisbawahi ya, bagi anak yatim ataupun anak yatim piatu yang sudah memiliki orang tua asuh, maka bantuannya akan dihapuskan karena sudah ada yang menanggung dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya teman-teman sahabat sosial, kita menyampaikan informasi tambahan ini untuk informasi di awal tahun 2025 program bergizi untuk program makan gizi bergratis. Jadi program makan bergizi gratis ini diberikan kepada anak sekolah mulai dari PAUD sampai dengan SMA ataupun SMK, termasuk juga golongan ibu hamil. Dan saat ini sudah sosialisasi di beberapa daerah, termasuk juga kunjungan Wakil Presiden yaitu Mas Gibran. Terkait pada saat kunjungan, beliau selalu mensosialisasikan program makan bergizi gratis ini. Jadi paham ya teman-teman sahabat sosial, terkait perkembangan informasi program bantuan sosial akan terus kita sampaikan. Terima kasih, jangan lupa dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.